Halo guys, selamat datang di channel YouTube saya, Pardamaian Siombing Channel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tips dan cara mengemudi mobil di jalan yang sempit. Jadi kita akan belajar bagaimana cara yang tepat mengemudi mobil di daerah pemukiman di jalan yang sempit. Oke guys, selamat menyaksikan ya. Jadi pertama-tama sebelum kita melakukan perjalanan mengendarai mobil, kita periksa dulu kondisi mobil kita, apakah semuanya aman, baik gitu ya. Pertama kita periksa ban, apakah dalam kondisi cukup kencang. Kita periksa keempat rodanya ya guys. Sini kita lihat bannya cukup bagus. Kita lihat di sebelah sana, ya cukup kencang. Satu lagi. Oke, kita pastikan semua roda dalam keadaan baik ya. Kemudian kita periksa bahan bakar dulu. Kondisi bahan bakarnya aman guys, ini separuh lebih ya. Baru kita hidupkan. Perhatikan pedalnya, kondisi sempurna. Jadi kita biasakan ya guys, sebelum mengendarai kita periksa dulu semua kondisi unit kita, apakah dalam kondisi aman. Oke, jika sudah kita periksa dan aman, kita siap melakukan perjalanan. Pada saat mau keluar dari garasi seperti ini, kita pelan-pelan saja ya. Kita perhatikan kiri kanan, jika aman maju terus. Kemudian pada persimpangan seperti ini kita perhatikan kiri kanan, jika aman maju terus. Pastikan kondisi aman baru kita maju ya guys. Jadi satu kunci yang utama dalam berkendaraan di daerah pemukiman jalan sempit adalah kecepatan guys. Kecepatan kita tidak boleh terlalu kencang atau terlalu laju, jadi kita pelan-pelan saja, mungkin berkisar kecepatannya 20-30 km per jam. Dan di daerah pemukiman seperti ini kita harus tetap fokus, berhati-hati, pandangan tetap ke depan. Nah, pada saat ada orang mendahului kita seperti ini, kita beri kesempatan ya guys, karena memang kita yang mengemudi mobil tentu tidak bisa terlalu kencang. Jadi apabila ada orang ingin mendahului, kita beri kesempatan, kita bisa menepi, memberi kesempatan yang di belakang mendahului kita. Nah, pada saat belok begini kita juga perhatikan spion, kasih tanda lampu sen rating, baru kondisi aman kita masuk. Jadi teman-teman, dalam mengemudi di daerah jalan yang sempit, kita harus berhati-hati dan fokus. Tidak boleh lengah atau perhatian kepada yang lain, harus tetap ke jalan. Dalam mengemudi kita tetap rileks, santai, tidak boleh juga terlalu tegang atau terlalu serius. Kita rileks, santai supaya lebih aman dan nyaman. Nah, pada saat seperti ini mau belok ke kiri, kita perhatikan kiri kanan aman, baru kita maju.
kunci dalam mengemudi daerah sempit memang perlu ketenangan dan fokus pada jalan ya guys. Nah, pada seperti ini kita mau akan belok ke kiri, kita berhenti pelan-pelan. Nah, saat ada bertemu kita lihat kiri kanan, aman baru maju. Jadi kita harus fokus jaga jarak ya guys dengan yang akan kita lewati. Nah, seperti ini juga kita rasa aman baru maju. Kita harus tenang, tidak boleh grogi ataupun panik. Jadi nah, pada saat ada tanjakan seperti ini kita maju mungkin gigi 2. Kalau agak berat kita bisa injak kopling setengah ya biar agak bertenaga. Nah, pada saat turun kita kurangi kecepatan, bila adanya kita agak perlahan. Iya, apabila ada di depan yang menghalang, kita bisa klakson ya guys, untuk memberitahu bahwa ada kita di belakangnya. Nah, seperti ini kita pelan-pelan ya, rasa aman maju. Ini memang perlu konsentrasi dan fokus dalam mengemudi untuk daerah jalan sempit seperti ini guys. Jadi kecepatan yang maksimal 30 km per jam ya guys, kisaran 20 sampai 30 km. Pandangan tetap ke depan, kita tetap konsentrasi. Kita tidak bisa menduga, mungkin sewaktu-waktu ada yang memotong jalan atau menyeberang, baik itu pemakai jalan, kendaraan, maupun mungkin anak-anak, ataupun mungkin juga hewan gitu, hewan peliharaan, ada yang menyeberang. Nah, seperti ini ada yang tiba-tiba belok ke kanan, tidak memberi tanda, jadi kita harus tetap siaga ya guys, perhatikan yang di depan, sehingga kita bisa cepat merespon apabila ada hal-hal yang tiba-tiba menghalangi jalan kita. Ada yang mendahului, kita beri kesempatan. Nah, ketika berpapasan seperti ini kita menepi sampai jarak yang aman. Pada saat persimpangan seperti ini kita mau belok, jangan lupa dikasih tanda lampu sen ya guys, lampu rating. Seperti ini belok ke kiri, lampu rating ke kiri, pelan-pelan ya, dirasa aman maju. Iya, ini apabila ada di depan tidak usah kita ragu-ragu, kita beri klakson supaya tidak mengagetkan orang. Klaksonnya agak jangan terlalu kencang ya guys, klakson yang sedang-sedang atau pelan-pelan saja. Dalam mengemudi, khususnya di jalan yang sempit, kita tidak boleh lengah, tidak boleh mengantuk, harus tetap konsentrasi dan fokus pandangan ke depan. Tidak boleh juga sambil bermain HP ya guys, karena itu sangat berbahaya apabila kita kehilangan konsentrasi ke depan.
Karena di jalan ini guys, kita tidak bisa menduga dalam 1-2 detik bisa ada perubahan. Jadi lebih baik kita berhati-hati dan tetap fokus ataupun waspada. Nah seperti ini guys, jika ada yang mau mendahului ya kita beri kesempatan ya guys, kita menepi. Dan satu lagi guys, dalam mengemudi seperti ini kita harus fokus memperhatikan ke depan. Ini dalam mengemudi kita tidak boleh emosi ya guys, tidak boleh terpancing emosi. Kita harus tetap tenang. Nah seperti tenang, kita lihat jarak aman, maju. Jadi kita dalam kondisi yang tenang, tidak boleh emosi, kondisi yang nyaman, sehingga dalam mengambil keputusan atau pilihan-pilihan dalam mengemudi kita bisa berpikir yang bagus dan nyaman. Nah seperti ini, kita ke kanan, kita lewati. Bisa juga kita klakson sebelumnya. Nah saat memasuki jalan raya seperti ini kita perhatikan ya guys, apabila aman baru maju terus pelan-pelan. Nah ya, nah ini saat ini kita masuk ke jalan raya ya, jalan besar, jadi situasinya sudah agak berbeda. Ini jalan yang cukup lebar dan di sini biasanya kecepatan mobil lebih laju guys, lebih cepat, jadi kita harus lebih waspada. Kita waspada karena kita harus bisa merespon setiap ada perubahan di depan kita. Jadi ketenangan, konsentrasi sangat diperlukan dalam mengemudi ya guys. Tidak boleh kita lengah bahkan sambil bermain HP atau bermain yang lain. Kita harus tetap konsentrasi pada pandangan ke depan. Kita akan mau belok ke kiri, jadi kita pelan-pelan ambil arah ke kiri. Jadi kalau mau belok tidak boleh tiba-tiba kita motong jalan belok ke kiri, harus kita pantau dari jauh guys, pelan-pelan kita menepi supaya yang di belakang tidak kaget gitu ya. Nah ini seperti tadi kan smooth, kita masuk. Nah kita belok ke kiri, masuk ke daerah pemukiman. Kita kembali masuk ke daerah jalan pemukiman, jalan yang tidak terlalu lebar. Jadi kita tetap waspada dengan yang di depan. Kita perhatikan setiap gerakan yang ada di depan kita dan kita respon. Seperti ini guys, dia nyalakan lampu, dia mau belok ke kanan, jadi kita waspada ya. Jadi walaupun jalan
kelihatan lemah, kita tetap waspada ya guys, jangan lengah, tetap kita perhatikan ke depan. Sehingga apapun yang ada pergerakan di depan, kita tetap bisa waspada dan merespon. Nah, seperti ini. Jika menemukan tanjakan seperti ini, kita pelan-pelan bisa oper gigi ke gigi 2 sambil injak opening setengah, maju lagi. Jadi kecepatan sangat diperhatikan ya guys, jangan terlalu laju menjarah jalan yang sempit ataupun di pemukiman. Saat simpang 4 seperti ini kita berhati-hati, kita pastikan aman baru maju. Jadi kita dalam mengemudi perlu ketenangan, tidak perlu grogi ya guys. Nah seperti ini, ada di depan, kita tenang, masuk ke kanan. Kalau misalnya kita mau melewati, bisa kita klakson dulu supaya dia tahu kita ada di belakang dan mau melewati. Nah ini jalan yang sempit, kita masuk ke dalam pemukiman. Terlihat rapat ya guys, jadi kita pastikan kalau mobil kita bisa masuk, kita masuk. Nah sini kita belok kanan, jadi dipastikan kalau memang aman kita masuk ya guys. Apabila juga kita menemukan simpangan-simpangan, kita pastikan dulu aman baru kita maju. Jadi kehati-hatian sangat diperlukan ya guys, karena kita tidak bisa menduga, mungkin ada yang tiba-tiba menerobos atau nyelonong, kita harus siap. Nah seperti ini, menemukan persimpangan-persimpangan di daerah perumahan ataupun pemukiman, jadi kita tetap waspada, perhatian kita ke depan, melihat kiri kanan sekeliling kita. Jadi memang kunci mengemudi di daerah jalan sempit ataupun di daerah pemukiman, perumahan adalah kita harus tetap waspada dan fokus. Jadi kecepatan kita sangat perhatikan ya guys, karena pandangan yang terbatas, jadi kita tidak boleh terlalu kencang ataupun terlalu laju, sehingga kalaupun ada pergerakan di depan kita yang kita perlu berhenti, kita bisa merespon dengan cepat. Dan dalam berhenti pun kita tidak boleh mendadak ya guys, karena kalau kita tiba-tiba berhenti mendadak, ada kemungkinan yang di belakang bisa nggak siap, dan ada kemungkinan dia bisa menabrak kita kalau tiba-tiba kita berhenti. Jadi diusahakan kalau berhenti jangan terlalu mendadak ya guys. Nah seperti ini, daerah jalan sempit,
pelan-pelan, klakson dulu ya, pastikan kita kasih tanda kita mau lewat, karena kemungkinan berpapasan di jembatan tidak bisa untuk berpapasan dua mobil ya guys. Jadi kalaupun kelihatan di sini cepat, sebenarnya kecepatan mobil ini kisaran 20 sampai 30 km per jam saja guys. Nah, apabila kita menemukan polisi tidur di daerah perumahan atau pemukiman, kita bisa mengurangi kecepatan ya guys, supaya pas melewati polisi tidur tidak goyang atau tidak terjadi goyangan yang kuat. Nah, seperti ini kita kurangi kecepatan sebisa mungkin sehingga pada saat melewati polisi tidur terasa nyaman. Nah, seperti daerah sini banyak polisi tidur, dan apabila memang agak tinggi kita harus lebih hati-hati lagi ya guys, karena ada polisi tidur yang cukup tinggi. Nah, kalau kita terlalu kencang melewati, kita khawatir mobilnya bisa mengalami kerusakan gitu ya. Nah, seperti ini kita perlu pelan-pelan ketika melewati polisi tidur supaya mobil kita juga aman. Oke teman-teman, demikian dulu tutorial saya kali ini ya, semoga bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang sedang belajar mengendarai mobil. Oke, terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.